Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan membawakan materi dari salah satu tugas mata kuliah Masail Fiqhiyah yang berjudul Pernikahan Beda Agama. Nah, selanjutnya penjelasan akan dikemukakan oleh rekan saya Ridwan Berzaman. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Untuk pernikahan beda agama itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974, yang mana di dalamnya yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Kemudian perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam KHI ataupun kompilasi hukum Islam juga diatur di dalam pasal 2, dalam pasal 3 dan juga pasal 4 mengenai perkawinan. Nah, kemudian yang selanjutnya di pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam menyatakan sebagaimana yang ada dalam KHI. Yang pertama itu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan juga wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan juga seorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, yang diambil itu poin yang ketiganya, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian juga diatur dalam pasal 44 yang menyatakan sebagaimana seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, dalam arti luar Islam, berdasarkan Perundang-undangan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI di atas, yang sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Nah, jadi ketika ingin melangsungkan pernikahan, harus seorang wanita dan juga prianya harus beragama yang sama, tidak boleh berbeda apabila ingin dinyatakan sah. Mungkin itu peraturan pernikahan beda agama menurut KHI dan juga perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, terima kasih kepada rekan saya telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan perkawinan beda agama menurut para fuqaha. Nah, fuqaha sepakat bahwa perkawinan seseorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim, baik ahlul kitab atau musyrik, tidak sah karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami, sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Antara lainnya, satu, ada dari madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau musyrik, hukumnya adalah haram mutlak, jadi tidak bisa diakali sama sekali, kecuali ya harus login. Yang kedua, ada perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dihukumi mubah atau boleh menurut madhab Hanafi. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan suhuknya, dan orang-orang yang percaya kepada Nabi Musa dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut madhab ini, mengawini wanita ahlul kitab atau kafir dimi, wanita ahlul kitab dimi atau wanita kitabiah yang ada di dar harbi boleh hukumnya. Jadi menurut madhab Hanafi,
ketika perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, itu diperbolehkan. Yang selanjutnya yang kedua ada madhab Maliki. Nah, madhab Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat, yaitu pertama, menikah dengan kitabiah hukumnya makruh, baik dimiyah wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam maupun harobiyah. Namun makruh menikahi wanita harobiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Jadi ketika masih bisa tunduk si wanitanya itu, maka diperbolehkan. Yang kedua, menikah dengan kitabiah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir madhab Maliki ini menggunakan pendekatan sad al-jara'i, menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukum pernikahan beda agama itu diharamkan. Selanjutnya yang ketiga ada dari madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh, yaitu menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi tergolong wanita ahlul kitab menurut madhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, keturunan orang-orang bangsa Israel yang tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan madhab ini adalah yang pertama, karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel dan bukan bangsa lain. Yang kedua ada lafal min qablikum. Nah, umat sebelum kamu. Pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut madhab ini, yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Quran diturunkan. Tegasnya, orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Quran diturunkan termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlul kitab karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qablikum tersebut. Nah, yang terakhir ada dari madhab Hambali. Nah, madhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik yang akan memperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i, tetapi madhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab. Menurut pendapat madhab ini, bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul. Dari pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama, dan fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram, dan ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dengan ahlul kitab. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan, tergantung pemahaman terhadap golongan ahlul kitab. Untuk kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, setelah tadi pemaparan yang telah dijelaskan, bahwasannya dari segi peraturan perundang-undangan ataupun KHI itu sangat dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan juga KHI. Dari segi pendapat para fuqaha itu ada ikhtilaf, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Mungkin itu bisa dilihat dari cara berpandangan para fuqaha. Kalau ketika yang membolehkan mungkin itu dengan syarat-syarat tertentu tadi sebagaimana dijelaskan, bahwasanya si wanita harus sebagai ahlu kitab, sebagai orang yang mengerti. Kemudian juga yang tidak membolehkan mungkin itu di dalamnya terdapat banyak kemafsadatan ataupun kemadaratan yang apabila dilaksanakan itu akan terjadi.
Nah, mungkin itu kesimpulan daripada materi yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Mungkin yang ingin berpendapat atau menambahkan itu bisa di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan kita akhiri saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.